salah satu indikator utama kesehatan ekonomi suatu negara. Dengan saham-saham unggulan seringkali menjadi fokus perhatian karena mewakili perusahaan-perusahaan besar yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. PT Indofood Sukses Makmur Tbk telah menunjukkan fleksibilitas bisnis yang kuat dalam mengadaptasi tren konsumtif masyarakat. Produk-produk seperti instan noodles, snack, dan minuman ringan telah menjadi favorit masyarakat luas. Performa keuangan perusahaan yang solid beserta strategi manajemen yang cerdas telah membuat PT Indofood Sukses Makmur Tbk menjadi salah satu perusahaan yang patut diperhitungkan dalam industri makanan siap saji. Landasan teori. Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik dengan menyertakan modal tersebut. Maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan. Klaim atas perusahaan dapat berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Bursa Efek Indonesia tahun 2018. Terus analisis fundamental. Analisis fundamental adalah salah satu metode pengukuran yang digunakan para investor untuk mengetahui keamanan suatu nilai saham. Metode ini dilakukan dengan memeriksa faktor keuangan dan kondisi ekonomi perusahaan terkait, di mana ada banyak indikator yang menjadi aspek penilaian. Selain faktor ekonomi dan keuangan, poin penting lain dalam analisis fundamental saham ialah manajemen efektivitas perusahaan dan persaingan industri. Hal ini menjadi indikator penilaian apakah sebuah saham dihargai secara benar dan adil di tengah pasar. Secara keseluruhan, analisis fundamental dilakukan dengan melihat kondisi ekonomi makro serta sektor-sektor industri dan manajemen perusahaan. Selanjutnya, analisis teknikal. Analisis teknikal adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis pergerakan harga saham berdasarkan data historis, khususnya menggunakan grafik harga saham. Tujuannya utama adalah analisis teknikal adalah untuk mengidentifikasi tren, pola, dan level support serta resistensi yang dapat membantu dalam mengambil keputusan beli atau jual. Dalam melakukan analisis teknikal, penting untuk memahami perbedaan antara analisis teknikal dan analisis fundamental. Analisis teknikal berfokus pada pergerakan harga saham dan menggunakan data historis untuk memprediksi masa depan. Sedangkan analisis fundamental lebih berorientasi pada faktor-faktor ekonomi dan keuangan yang mempengaruhi nilai intrinsik perusahaan. Overview perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia yang bergerak di sektor industri makanan dan minuman. Didirikan pada 14 Agustus 1990. Indofood awalnya dikenal dengan nama PT Pangan Jaya Inti Kusuma sebelum berganti nama pada tahun 1994. Perusahaan ini memiliki komitmen kuat untuk memproduksi makanan yang berkualitas, aman, dan halal, serta telah menjadi pionir dalam industri pengolahan makanan di Indonesia. Indofood menawarkan berbagai produk, termasuk mie instan yang sangat populer seperti Indomie, bumbu masakan, tepung, terigu, dan berbagai jenis makanan ringan. Dengan kapasitas produksi yang besar, Indofood mampu memenuhi permintaan pasar domestik dan internasional, termasuk ekspor ke Australia, Asia, dan Eropa. Selanjutnya, PT Indofood Indonesia Tbk adalah salah satu perusahaan terkemuka di sektor fast moving consumer goods atau PMCG yang telah beroperasi sejak tahun 1933 sebagai anak perusahaan dari Unilever Group. Perusahaan ini telah berkembang pesat dan kini memiliki lebih dari 40 merek terkenal yang mencakup berbagai kategori produk, termasuk perawatan pribadi, makanan, dan minuman. Produk-produk seperti Pepsodent, Biboy, dan Blue Band menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Selanjutnya di sini ada analisis kinerja fundamental. Yang pertama ada full information.
Bisa dilihat dari data tersebut, berdasarkan data Foreign Production ICBC dan UNFPA menunjukkan karakteristik yang berbeda dalam penilaian pasar. Rasio PE annualized di ICBC sebesar 12,88, lebih rendah dibandingkan rata-rata sektor 14,46 dan industri 13,55, menunjukkan valuasi yang lebih murah. Sebaliknya, UNPR memiliki rasio PE sebesar 17,0,6 yang lebih tinggi dari rata-rata menjadikan posisi premium. Selanjutnya ada profitabilitas. Berdasarkan tabel profitabilitas tersebut, rata-rata gross profit margin GPM di tingkat industri mencapai 30,43%, sementara sektor berada di 29,28%. Perusahaan ICBP mencatatkan GPM sebesar 35,926%, lebih tinggi dari rata-rata industri dan sektor, menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan biaya langsung. Bahkan UNPR memiliki GPM yang paling tinggi yaitu 45,53%, mengidentifikasikan kemampuan yang sangat baik dalam mengontrol biaya produksi. Selanjutnya ada manajemen effectiveness. Berdasarkan tabel tersebut, kinerja perusahaan UNPR secara keseluruhan menunjukkan keunggulan yang signifikan dibandingkan ICBP. Secara keseluruhan menunjukkan keunggulan yang signifikan dengan ICBP serta rata-rata sektor industri. Dari sisi efisiensi aset, UNPR memiliki return on asset atau ROA sebesar 21,89%, jauh lebih tinggi dibandingkan ICBP 6,51%, maupun rata-rata sektor 8,18%. Selanjutnya ada solvensi. Berdasarkan tabel tersebut, UNPR memiliki current ratio sebesar 0,52% dan quick ratio sebesar 0,29%, yang menunjukkan likuiditas rendah dibandingkan rata-rata industri 1,86 dan 1,06, serta sektor 1,97 dan 1,07. Selanjutnya di sini ada dividen. Berdasarkan data tersebut, rata-rata dividen yang dibayarkan oleh industri sebesar 55,73, sedangkan sektor sedikit lebih tinggi yaitu 61,79. Next. Selanjutnya ada price performance. Berdasarkan data price performance selama 1 bulan terakhir, industri mengalami penurunan harga sebesar minus 4,91%, sektor turun minus 5,67%. ICBP mencatatkan penurunan lebih kecil sebesar minus 4,19%, sedangkan UNPR turun signifikan sebesar minus 22,33%. Selanjutnya ada balance sheet. Balance sheet berdasarkan data neraca, ICBP memiliki nilai book value sebesar 46,150 miliar, jauh di atas rata-rata sektor 9,018 miliar dan industri 5,718 miliar, menunjukkan ekuitas yang kuat. Sebaiknya UNPR hanya mencatat nilai buku sebesar 3,436 miliar, yang lebih rendah dari rata-rata sektor tersebut dan industrinya. Selanjutnya ada income statement. Berdasarkan data income statement, pengeluaran EPS TTM rata-rata industri sebesar 143,93 dan sektor sebesar 118,58, sedangkan ICBP mencatatkan angka yang sangat tinggi yaitu 692,84. Yang terakhir ada cash flow statement. Berdasarkan data cash flow statement, ICBP menunjukkan performa arus kas yang lebih besar dibandingkan UNPR di berbagai aspek. ICBP mencatat cash from operation (OTTF) sebesar 12,718 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan UNPR yang hanya 4,684 triliun. Mengidentifikasikan kemampuan operasional yang lebih kuat. Dari sisi investasi,
ICBP mencatatkan arus kas investasi negatif sebesar 5,332 triliun, sementara UNVR sebesar 677 miliar, menunjukkan bahwa ICBP memiliki pengeluaran investasi yang jauh lebih besar. Selanjutnya untuk analisis teknikal, saham PT Indofood CBS sukses masuk TBK menunjukkan kinerja positif dengan kenaikan signifikan sebesar 14,12% dalam 1 tahun terakhir, mencapai harga Rp12.000. Graf memperlihatkan tren fluktuatif dengan menaikkan signifikan pada bulan September hingga awal Oktober, sebelum mengalami koreksi dan stabil di sekitar level saat ini. Volume perdagangan juga meningkat dengan rata-rata 4,96 juta saham per hari dan volume terbaru sebesar 7,27 juta, menunjukkan minat investor yang tinggi. Level support terlihat di sekitar Rp9.500, sementara resisten berada di Rp13.000. Secara keseluruhan, saham ini menunjukkan potensi positif untuk investasi jangka panjang atau menengah, meskipun volatilitas perlu diperhatikan oleh investor. Kemudian untuk analisis teknikal PT Unilever Indonesia, pergerakan saham PT Unilever Indonesia selama 1 tahun terakhir. Dalam periode ini saham Unilever mengalami penurunan signifikan sebesar 48,71%. Dengan harga terkini berada pada Rp1.795 per lembar saham. Tren pergerakan harga menunjukkan fluktuasi ringan di awal tahun, tetapi kemudian cenderung menurun secara bertahap hingga mencapai penurunan tajam sekitar Oktober sampai November, sebelum stabil pada level harga yang rendah. Rata-rata volume perdagangan tercatat sebesar 24,66 juta lembar saham, sementara volume terbaru sebesar 11,68 juta, yang mengindikasikan aktivitas pasar yang fluktuatif meskipun sedikit di bawah rata-rata. Nah, untuk yang terakhir ada rekomendasi saham sektor industri barang dan konsumsi. Pada saham PT Indofood Super Makmur TBK menunjukkan prospek yang menjanjikan, terutama berkat dominasi pasar di segmen mie instan yang menyumbang 50,43 triliun dari total penjualan bersih, naik 6,24% secara tahunan hingga 2023. Kinerja ini berkontribusi pada kenaikan laba bersih sebesar 52,39% menjadi 6,99 triliun. Nah, untuk saham PT Unilever Indonesia menghadapi tantangan signifikan di tengah persaingan ketat dengan merek lokal seperti Wings Group dan Orang Tua Group, serta sensitivitas konsumen terhadap harga yang mendorong mereka beralih ke produk substitusi yang lebih murah. Perusahaan terlalu fokus pada inovasi produk dan strategi pemasaran digital untuk mempertahankan pangsa pasar. Sebagian besar merekomendasikan posisi hold untuk Unilever dengan target harga bervariasi antara 2.760 hingga 4.100 per saham, mencerminkan potensi pertumbuhan yang signifikan yang stagnan sekitar 2-3% pada 2024. Saham ini tetap menarik bagi investor defensif karena distribusi dividen yang konsisten meskipun proyeksi laba bersihnya masih melambat. Nah, sekian untuk materi dan ini kesimpulannya. Berdasarkan analisis fundamental, PT Indofood Sukses Makmur TBK dan PT Unilever Indonesia TBK menunjukkan karakteristik dan kinerja yang berbeda di berbagai aspek. ICBP menonjol dalam hal valuasi yang lebih efisien, profitabilitas yang kuat terutama pada net profit margin, likuiditas yang tinggi, serta kemampuan menghasilkan arus kas operasional dan investasi yang signifikan. Namun perusahaan ini memiliki ketergantungan pada utang jangka panjang yang cukup besar. Di sisi lain, Unilever juga unggul dalam pengelolaan aset, efisiensi modal, dan kekuatan merek, tercermin dari return on asset, return on equity, dan siklus konversi kas yang sangat singkat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materinya.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.